Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dengan NPM 2017 dari kelas B. Di sini saya ingin membahas materi yaitu TBA atau teori bahasa otomata yang ke-9 yang materinya yaitu bernama bahasa bebas konteks dengan tambahan kuisnya. Kemudian di sini terdapat materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama definisi bahasa bebas konteks, definisi CFG, kemudian aturan produksi yang termasuk CFG, kemudian parsing, kemudian pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree, kemudian parsing atau keanggotaan dan juga ambiguitas. Selanjutnya di sini definisi dari bahasa konteks. Jadi bahasa konteks itu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untayan-untayan dalam sebuah bahasa. Kemudian untuk definisi CFG itu merupakan sebuah bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produknya. Kemudian untuk aturan produksi yang termasuk CFG, jadi di sini contoh aturan produksinya seperti ini. Jadi batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Kemudian ada yang namanya parsing, jadi pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul node yang disebut akar dari satu memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Untuk pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi untuk aturan produksinya dimulai dari S variabelnya, kemudian A besar, B besar, A besar akan menghasilkan A kecil, A besar, A kecil, B besar menghasilkan B kecil, B besar, B kecil, maka akan dihasilkan untayan yang dicari yaitu A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Kemudian pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree digunakan untuk menggambar simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada lagi yang belum tergantikan. Kemudian contoh CFG dengan aturan produksi. Terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awalnya yaitu S, kemudian A, kemudian selanjutnya adalah B. Seperti ini untuk contohnya dari CFG dengan aturan produksi. Kemudian untuk font tree tadi seperti ini contohnya dari S ini menghasilkan A kecil, A besar, B, kemudian dari A besar dan B besar menghasilkan hingga akhirnya adalah lambda. Kemudian untuk derivation ada dua, yaitu ada leftmost derivation dan juga rightmost derivation. Suatu penguraian atau penurunan dikatakan leftmost derivation bila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal terkiri yang diuraikan. Dengan rightmost derivation itu terjadi ketika tahapan penurunan variabelnya atau non-terminal paling kanan yang diuraikan. Kemudian untuk contohnya seperti ini, misalkan G dengan inputannya ABS, AB, SP dengan aturan produksinya seperti ini, S, AB, A kecil, A kecil, A, lambda, B besar, B kecil, lambda, leftmost derivation untuk menghasilkan string AAB, maka nanti kiri, maka hasilnya adalah seperti ini, S, A besar, B besar, A kecil, A kecil, A besar, B besar, A kecil, A kecil, B besar, A kecil, A kecil, B besar, B kecil. Hasilnya adalah A kecil, A kecil, B kecil. Kemudian untuk rightmost derivation untuk menghasilkan string A kecil, A kecil, B kecil, maka seperti ini. S, A besar, B besar, A besar, B besar, B kecil, A kecil, A kecil, A besar, B besar, B kecil, A kecil, A kecil, A besar, B kecil. Kemudian menghasilkan hal yang sama yaitu A kecil, B kecil. Dan untuk contoh kedua sama saja. Kemudian di sini untuk himpunan seperti ini dengan aturannya seperti ini, maka leftmostnya untuk menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil dimulai dari S untuk awalnya, maka pada akhirnya akan menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil dengan menggunakan leftmost derivation. Kemudian dengan menggunakan rightmost derivation-nya seperti ini, dimulai dari S juga dan akhirnya sama akan menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Kemudian parsing dan keanggotaan jadi digunakan untuk menentukan apakah string W berada di LG dengan cara yang sistematis membangun semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasilnya apakah ada yang sama dengan string W. Dan hal ini disebut dengan exhaustive search parsing.
Kemudian ada yang proses parsing, jadi proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Untuk contohnya seperti ini, untuk menentukan apakah string AB berada pada bahasa yang dibentuk oleh grammar dengan aturan produksi. Jadi di sini S, SS, ASB, BSA, lambda. Untuk penguraian pertamanya dimulai dari S, akan menghasilkan SS besar ini, kemudian diakhiri seperti ini. Ada yang kedua, S-nya akan menghasilkan ASB, yang ketiga seperti ini menghasilkan BSA, yang keempat menghasilkan seperti ini yaitu lambda. Kemudian untuk penguraian keduanya akan menghasilkan seperti ini dari S ke ASB, dan akhirnya ada menghasilkan S-nya yang pertamanya ASSB, kemudian yang kedua adalah AASBB, kemudian yang ketiga adalah ABSAB, kemudian yang terakhir adalah AB. Kemudian untuk penguraian pertama tersebut, yang ini pertama ini akan membentuk seperti ini: SSS, ASBS, BSAS, dan juga S. Jadi penguraian nomor 3 dan 4 kita tidak perlu kita lanjutkan. Kemudian ada yang namanya ambiguitas. Jadi ambiguitas ini terjadi ketika lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh satu string. Paling sedikit ada 2 pohon. Jadi seperti ini contohnya. Untuk mendapatkan S ini, untuk memperoleh untaian AAB-nya, kita bisa terdapat 2 cara penurunan seperti ini. Jadi di sini S, ASB, kemudian dari S-nya dibagi lagi, mengalami penurunan lagi seperti ini. Kemudian bisa juga dengan cara seperti ini, dari S ke SS dulu, kemudian dari S ke ASB, dari S lagi ke ASB juga, dari S-nya baru ke terakhirnya. Kemudian untuk contoh kuisnya yaitu ada nomor 4 dan 5. Langsung saja di sini untuk nomor 4, contohnya seperti ini: S, BA, AB, A, SA, AAB, A, B, SB, BBA, B. Kemudian kita memberikan penurunan untuk memperoleh untaian yaitu BBA, BB. Simbol awalnya adalah S, jadi di sini simbol awalnya S, dimulai dari AB ini. S-nya yaitu AB, kemudian AAB, A-nya sama dengan AAB, kemudian A besar, A kecil, B kecil, B kecil, A-nya yaitu A kecil, kemudian SAAB, A-nya sama dengan SA, S-nya besar, A-nya kecil, kemudian BAB, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B besar, menghasilkan B kecil. Dengan cara itu, dari sini, dari B besarnya ini menghasilkan B kecil. Kemudian yang nomor 5, kita akan membuktikan bahwa bahasa bebas konteks di bawah ini merupakan ambigu. Jadi kembali lagi, jadi ambigu tadi paling tidak memiliki penurunan dari satu untaian string itu memiliki 2 penurunan paling tidak. Jadi di sini untuk membuktikannya kita sudah memiliki 2 macam untuk menampilkan hasilnya. Jadi menggunakan untaian string A kecil, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan juga A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, akan menghasilkan hal yang sama pada akhirnya, yaitu A kecil, B kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.